Di dalam perjalanan gereja Kristen Jawa Sidarja ini, kita mengharapkan bahwa warga semua itu mempunyai pemahaman, keyakinan bahwa berkat Tuhan itu mengalir setiap hari. Nah, Bapak Ibu semua, hal yang akan kita ingatkan sebagai rencana program adalah yang pertama adalah tentang janji. Bapak Ibu semua dulu pernah melaksanakan janji iman. Yang namanya janji ini kita mengingatkan bukan nagih, kita itu janjinya Bapak Ibu semua, bahwa yang namanya janji apapun itu janjinya itu harus ditepati. Sehingga Bapak Ibu harus bisa mengingat kembali janji saya itu ke gereja itu apa, terutama adalah janji iman. Yang pertama adalah persembahan renovasi. Gedung gereja kita memang sudah jadi, akan tetapi bukan berarti sudah jadi sudah selesai semua. Terbukti sampai sekarang kita masih ada beberapa juta yang belum kita selesaikan. Karena itu dari majelis sebelum mengingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa persembahan renovasi itu kami mengharapkan untuk di review kembali atau diingat kembali. Sudahkah Bapak Ibu semua itu melaksanakan ataupun sesambil janji iman tentang persembahan renovasi itu diselesaikan tuntas atau selesai atau sudah sesuai dengan janji Bapak Ibu? Hanya 5 tahun kalau tidak salah ya Pak Nikoli untuk janji iman renovasi, 1 tahun berapa Bapak Ibu ingat kembali. Kami tidak akan mengingatkan siapa yang belum melaksanakan janji iman itu. Kami hanya mengingatkan bahwa itu adalah sebuah janji. Kemudian adalah emeritasi. Kenapa emeritasi diingatkan? Bapak Ibu sudah melaksanakan sehingga pemanggilan pendeta itu sudah bisa kita laksanakan dengan baik, dan persembahan emeritasi, janji iman emeritasi itu adalah selama 3 tahun. Jadi kita mengingatkan kembali bahwa hal tersebut Bapak Ibu semua itu harus betul-betul bisa dikatakan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi janji Bapak Ibu semua. Dan inti pertemuan pada siang hari ini adalah optimalisasi persembahan. Bapak Ibu semua, bahwa kita itu melaksanakan sebuah apa yang namanya bisa kita sebut sebuah persembahan atau sesangit, itu adalah sebuah ucap syukur. Yang namanya ucap syukur itu tentu saja wajib kita laksanakan siapapun kita. Kita sudah diberi berkat yang sangat luar biasa, otomatis kita itu yang namanya ucap syukur wajib kita berikan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih dalam hal ini kelompok Tambak Sari dan Sidargara itu pada dasarnya sudah memberi percontohan atau bisa dikatakan sebagai contoh yang luar biasa. Karena apa? Termasuk kelompok yang di dalam persembahan itu adalah yang mempunyai kategori sangat baik. Akan tetapi bukan berarti Tambak Sari wis apik ora usah disosialisasi. Otomatis ini kita mensosialisasikan ke semua kelompok dan kepandang. Kenapa kita harus melaksanakan optimalisasi perpuluhan ini? Karena yang pertama adalah bahwa kita dituntut di dalam pelaksanaan tahun 2025 dengan penambahan 1 pendeta ini, kita itu mempunyai tambahan APBD dalam 1 tahun itu peningkatannya sebesar 100 juta. 90 juta berapa, tapi pembulatan dengan kebutuhan yang lain itu 100 juta. Jadi pada APBD tahun 2024 itu 506 juta, pada tahun 2025 ini APBD menjadi 609 juta. Kenapa bisa segitu banyak? Ya Bapak Ibu bisa menghitung, semuanya di sini untuk bisa paham. Kalau 1 bulan itu bulatkan saja 6 juta dikalikan 12 ditambah tunjangan Natal dan tunjangan cuti itu sudah 6 juta dikalikan 14, itu baru yang pokok.
belum ada tunjangan pakaian, belum ada tunjangan yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, dengan meningkatnya kebutuhan yang bukan 10 juta, bukan cuma 15 juta ini, mau tidak mau kita itu harus menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa kebutuhan ini sudah tidak bisa ditunda. Itu apa yang aneh disosialisasikan sekarang, tahun Maret pakai lania pakai udah dibayar selama setahun, kan tidak mungkin atau tidak diberikan BHP biaya hidup pendeta itu selama 1 tahun, tidak mungkin juga. Nah, dari peningkatan 100 juta ini, Bapak Ibu semua, inilah yang menjadi dasar bahwa kita harus melaksanakan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini kenapa fokusnya kepada perpuluhan? Karena persembahan minggunya itu sudah optimal. Bapak Ibu bisa melihat pada persembahan minggu di GKJ Sidoarjo itu sekarang itu bisa dikategorikan rata-rata sudah 5.000 sekarang ini. Luar biasa untuk GKJ Sidoarjo itu sudah cara-caranya bisa dibandingkan dengan gereja yang lain, GKJ yang lain, ya jangan sih kota-kota. Ya lokalan kita di sini, GKJ Sidoarjo itu sudah sangat luar biasa melalui persembahan minggu. Kemudian hari-hari besar juga sudah luar biasa. Nah, sehingga satu-satunya sasaran bagaimana kita atau majelis melaksanakan sosialisasi ini hanya satu cara, apa tuh yang bisa ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan gereja tersebut, yaitu apa? Perpuluhan. Nah, tentunya perpuluhan itu bukan tidak berdasar. Kenapa mesti perpuluhan? Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa majelis kan punya data. Pak Niko persembahan perpuluhannya berapa, dulu Pak Niko wakil dari majelis juga memahami dan paham. Nah, Bu Puji juga secara tidak perlu disampaikan juga sudah bertanggung jawab melalui persembahan perpuluhan dan Bapak Ibu yang lain. Nah, latar belakang kenapa perpuluhan yang harus ditingkatkan, majelis punya data seperti tadi saya sampaikan, itu masih banyak Bapak Ibu warga GKJ Sidoarjo itu yang belum melaksanakan perpuluhan. Jadi ada beberapa golongan, bahwa golongan di GKJ Sidoarjo itu bisa dikategorikan ada 4 poin. Yang pertama adalah perpuluhan tenang, rajin. Nah, sing cara golongan sing pertama pasti ada. Yang kedua, perpuluhan rajin tapi belum perpuluhan, masih ada. Golongan yang ketiga, wis ngisi persembahan perpuluhan tapi masih bolong atau belum rutin dalam melaksanakan kegiatan ataupun tanggung jawabnya sebagai dalam perpuluhan. Nah, golongan yang keempat itu apa? Singaya perosotan, TK halus, begitu ya. Jadi itu juga masih ada. Umum guru TK ngerti nggak perosotan TK kan nggak halus. Orang anak yang prima acan. Jadi ini latar belakang dari ini bahwa ada beberapa hal yang ternyata dari saudara-saudara kita yang belum melaksanakan perpuluhan ini. Padahal perpuluhan ini adalah hal yang wajib kita sampaikan. Kenapa wajib? Kita menerima berkat dari Tuhan itu setiap hari, seperti moto ataupun tema GKJ Sidoarjo tahun ini. Kita menerima berkat Tuhan setiap hari, 100% Tuhan memberikan berkat kepada kita. Di dalam Alkitab disampaikan bahwa 10% itu adalah haknya Tuhan. Kita tuh hanya wajib mengelola yang 90%. Kita ucap syukur kita kembalikan kepada Tuhan, itu adalah suatu kewajiban kita. Kalau kita tidak mengembalikan kembali berkat Tuhan, yang 10% itu sama saja bisa dikatakan di dalam Bapak Pendeta juga mengatakan, ya berarti pada bahan kita belum percaya kepada
Tuhan. Itu. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, latar belakang itu yang mendasari majelis itu menyampaikan bahwa yang bisa diharap atau diharapkan bisa menopang kebutuhan gereja yang 100 juta itu untuk tahun 2025 itu hanya melalui persembahan perpuluhan. Itu. Nah, persembahan perpuluhan di GKJ Sidoarjo itu keberhasilannya itu baru 70%. Ini yang 30% pada kemana? Tapi tidak usah ditanyakan di sini. Sama sikap nggak perlu juga. Tapi ini adalah kesadaran pribadi bahwa ibu bapak ibu semua itu, oh iya saya belum. Artinya saya harus segera melaksanakan atau memberikan ucap syukur ini kepada gereja. Gitu. Ya Tuhan saja mencintai kita, memberi berkat kepada kita 100%, ya kewajiban kita, ayo kita laksanakan. Dari perpuluhan ini Bapak Ibu semua tidak usah khawatir, ini bukan untuk Pak Handono ya wah bukan untuk pendeta yang secara mutlak. Karena kalau di GKJ Sidoarjo itu modelnya yang namanya BHP itu tetap itu ada standar gajinya. Jadi tidak perpuluhan ditinggikan, nanti BHP pendeta Pak Yehuda maupun Pak Pendeta Handono itu menjadi lebih tinggi. Tidak ada rumusnya. Kalau kita bisa melaksanakan perpuluhan dengan baik, yakinlah bahwa program gereja ini akan berjalan lebih baik lagi. Tuh. Nah, selain itu Bapak Ibu semua, bahwa kalau kita berbicara angka 100 juta itu memang tinggi banget. Tapi kalau kita membayangkan jumlah kartu di GKJ Sidoarjo itu atau jumlah kakak di GKJ Sidoarjo itu 180. Nah 180 pasangan suami istri itu kalau misalkan dalam satu kakak ada 2, nah ada 2 yang mempunyai kartu berarti 360. Dari 100 juta dibagi 360 dibagi 12. Nah, itu nanti paling 1 bulan Bapak Ibu semua kenaikannya itu hanya kisaran 23 sampai 25 ribu dalam setiap bulan. Walaupun selain dari majelis itu menginginkan juga yang masih belum perpuluhan itu mau dioptimalisasi, tapi kita juga sangat mengharap bahwa Bapak Ibu semua untuk memenuhi kebutuhan ini juga meningkatkan atau dioptimalkan untuk minimal ditambah berapa. Kalau masalah perpuluhan Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kenapa? Ya saya secara jujur saya juga belum bisa mencapai angka tersebut, angka perpuluhan tersebut. Rasanya pasti tetap sama ya kita itu. Nah kalau menurut duit itu sesuai dengan perpuluhan itu rasanya dompetnya kenceng banget, jepitnya duit itu kenceng banget. Jadi kok iya kan kudu nek bagus Triano 500 si kelurut 200 sebenarnya persembahan perpuluhan itu sama Bapak Ibu. Tapi dalam kesempatan ini mari kita belajar bahwa pada dasarnya sesuai yang ada di dalam firman Tuhan bahwa perpuluhan itu adalah kewajiban kita, ucap syukur kita di dalam setiap bulan atas berkat yang sudah kita terima. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita belum merasa perpuluhan pada saat ini, kita itu disentuh hati kita itu, ayo kita dioptimalkan persembahan kita untuk bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua, di dalam setiap program gereja tersebut, di dalam untuk memenuhi kebutuhan gereja tersebut, hal ini memang sudah tidak bisa ditunda lagi. Kenapa tidak bisa ditunda lagi? Kita mempunyai kebutuhan itu, rencana anggaran belanja gereja itu dimulai tahun 2025 bulan Januari. Jadi kita tidak bisa menunda meningkatkan persembahannya itu tahun depan itu sudah tidak bisa. Persembahan itu harus kita laksanakan ya
paling tidak majelis mengharapkan bulan April itu sudah ada sebuah peningkatan. Kita membayangkan PMGI dilaksanakan begitu cepatnya program untuk sosialisasi ini. Kenapa harus begitu tergesa-gesa? Karena kebutuhan gereja sudah tidak bisa ditunda lagi. Jadi tahun 2025 ini ya harus sudah bisa memenuhi kebutuhan gereja yang sebanyak 600 juta sekian. Kami percaya majelis juga sudah sangat mengucap syukur dan terima kasih kepada Tambaksari ini karena banyak, termasuk kategori yang sangat luar biasa, banyak yang memberikan persembahan bahkan di luar perpuluhan. Guest House Tambaksari banyak, Tambaksari Sedanegara banyak yang terlibat untuk ikut membangun itu. Bapak Niko dan yang lain itu banyak-banyak. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, mari ya untuk kegiatan ini apa yang menjadi hal yang sangat kita butuhkan ini, kita diharapkan Bapak Ibu semua bisa untuk ikut betul-betul dioptimalkan perpuluhan tersebut. Nah, siapa toh wajibnya, siapa toh dari warga kita atau siapa yang bisa ataupun yang harus mengikuti ataupun melaksanakan perpuluhan ini? Pada dasarnya siapa yang bisa ataupun yang harus memberikan persembahan perpuluhan ini adalah setiap warga yang sudah baptis dewasa atau sudah mengaku percaya. Jadi contoh misalkan seperti Pak Esther ya, itu jelas harus mempunyai kewajiban untuk ikut perpuluhan. Bahkan anak-anak yang masih kategori anak yang masih sekolah, kalau sudah mengaku percaya pada dasarnya itu sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perpuluhan. Itu pada dasarnya seperti itu. Seperti saat katekisasi, saat melaksanakan pengakuan iman atau sidi, itu pasti sudah mempunyai kewajiban seperti warga dewasa. Nah, nek bocah esi sekolah burung nyambut gawe. Nah, kalau ini kategori yang masih sekolah ini adalah bagaimana memberikan perpuluhannya itu bersifat masih latihan untuk persembahan. Jadi disamoni misalkan Bapak samoni berapa yang latihan persembahan berapa itu. Nah kemudian yang sudah baptis dewasa itu jelas artinya sudah mempunyai kesadaran dan mempunyai tanggung jawab seperti warga yang lain. Ini. Nah kalau pasangan suami istri ya yang jelas walaupun yang pasangannya tidak bekerja, tetapi yang namanya berkat Tuhan itu tidak hanya diterima oleh suaminya atau istrinya juga selalu menerima anugerah atau berkat. Jadi sebagai ucap syukur ya tetap kita memberikan. Walaupun misalkan kayak saya saja lah yang merasa nyontohnya atu-atu. Kayak saya misalkan saya itu yang bekerja saya utangnya pirang-pirang mendarani ke luar negeri, utang saya banyak misalkan. Saya berikan persembahan ke gereja misalkan 200.000. Nah kemudian saya berikan jatah ke istri saya 1 bulan misalkan 1 juta. Ya seikhlas saya ataupun istri saya silahkan persembahkan kepada gereja. Nah, walaupun satu sumbernya, contohnya saya begitu. Nah, mungkin nanti ada contoh-contoh yang lain sama. Jadi Bapak Ibu semua bahwa yang namanya persembahan perpuluhan itu ya, memang itu adalah menjadi dasar perjalanan ataupun di dalam kita meyakini dan sebagai rasa ucap syukur serta rasa berserah kita kepada Tuhan Yesus. Jadi mohon Bapak Ibu melalui sosialisasi pada pagi hari ini kita bisa merasakan berkat Tuhan. Dan yakinlah bahwa melalui perpuluhan ini berkat Tuhan akan semakin melimpah pada diri kita. Ini dan tidak usah merasa khawatir. Nah nanti ini akan dilengkapi oleh tim yang lain karena hari ini adalah terakhir kita melaksanakan sosialisasi.
sehingga seluruh tim itu datang ke Tampak Sari. Ya, terima kasih. Shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu. Ya, puji syukur kita bisa berjumpa. Maaf terlambat karena saya juga harus melaksanakan ibadah di Pebantan dan menjadi petugas, jadi tidak mungkin langsung ke sini. Sehingga kalau sudah diawali saya tidak tahu tentang mulai, artinya Pak Bapak sudah ngomong apa saja. Yang penting saya datang ke sini terus nunggu bidi dibayi senangnya terus wajib malah terus diundang. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Bagus, sekalipun saya tidak tahu apa yang disampaikan. Artinya Bapak Ibu paham kenapa persembahan dinaikkan jadi perburuan dikejar-kejar, kenapa Bapak Ibu? Sudah diceritakan bahwa APBD-nya naik. Nah, ya. Ya, maaf kalau nanti banyak yang mengulang karena saya tidak tahu tentang ilmunya. Pokoknya saya ngomong seingat saya saja. Ya, Bapak dan Ibu, bahwa persembahan adalah ucapan syukur kita sekaligus menunjukkan iman kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, ya, bagaimana kita hidup bersama kepada Tuhan. Oleh karenanya kita wajib bersyukur karena sebagai orang Kristen ketika kita sudah dimateraikan dengan baptis, sebenarnya kita sudah diberi anugerah keselamatan. Sola gratia gratis. Kita diberi keselamatan gratis. Tidak seperti teman-teman tetangga, agama tetangga. Pengen selamat itu harus amal di sini, harus sedekah di sini. Kalau kita tidak, kita sudah diberi, kita tinggal bersyukur. Nah, dari bersyukur apa enggak? Nah, orang bersyukur ya kunci ini enggak. Gitu ya. Nah, di dalam ungkapan syukur inilah kita mestinya bersyukur kepada Tuhan sekaligus bisa melaksanakan setiap program gereja. Bahwa tahun ini gereja kita menaikkan anggaran sampai 100 juta, padahal sudah benar-benar dipertimbangkan pengennya tidak naik, tapi tidak mungkin. Kalau tahun kemarin kita 513, ternyata tahun ini kita 607, tidak bisa ditambah. Kenapa terjadi kenaikan? Salah satunya adalah kita punya tambahan pendeta. Kemudian salah duanya, kalau tadi salah satu, salah duanya adalah gereja kita yang sudah selesai mendapat berkat sumbangan AC, sekarang AC-nya sudah tambah gitu, yang efeknya harus pasang gastang lagi buat besos. Ya masa Pak ya udah mau disuruh tidur nunggu garasi, ya kan? Dibuatkan besos, dipasangi gastang lagi. Nah sehingga dihitung jelimet, meremet, nanti nah, kita bakal kesulitan, sulit. Ternyata nggak bisa ditawar, harus naik 100 juta. Ketika majelis mencoba melihat data persembahan, majelis bingung. Kenapa? Data persembahan minggu dalam 1 tahun luar biasa di semua lini, baik induk maupun pemandan. Persembahan khusus wis orang nguyai, ya. Sekarang hampir setiap orang ketika punya kegembiraan mengundang pendetane bison, ya, entah pasti ada ucapan syukur. Itu sudah luar biasa. Ketika gereja buang kue wis kabeh kepengen naik, ya, itu luar biasa. Jadi persembahan ragawi mantinya, persembahan minggunya, wis luar biasa banget. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sudah bingung mau naikkan di mana. Lalu kami coba lihat sampai kepada perpuluhan. Sudah diceritakan perpuluhan kita ada 4 golongan. Nah, ya ternyata setelah diteliti datanya anak papat. Nomor 1 sing lancar optimal, nomor 2 rutin burung optimal, nomor 3 si belang benteng, nomor 4 orang anak ukirane halus, orang anak tanda tangan majelis. Nah, setelah diteliti ternyata hidup luar biasa.
bener ada yang benar betek, bener ada yang harus, tapi sangat sedikit. Sehingga nuwun sewu, kalau Bapak Ibu tahu, induk itu hanya dinaikkan 10%. Jadi misalnya dapat 100 juta, diharapkan tahun ini menjadi 110 juta, hanya 10%. Kenapa? Karena sudah bagus persembahan. Tapi sing pepantan dia nanti sudah oke, pemancing halus. Kalau majelis tahu, tapi tidak akan menyebutkan namanya. Ia termasuk Cipari dan Tambak Negara. Jadi masih banyak yang golongan 3 belang-belenteng nyisine 20 jebule kue bulan Maret ngisi mani November 300 itu ada ya. Jadi orang nangkap bedanya dengan sing 1 itu namanya budaya. Nah tentu harapannya setelah melihat itu ternyata seandainya ini bisa maksimal, bisa optimal perpuluhannya, ini kita udah nggak bingung. Karena apa? Karena seandainya gereja itu dari 22 kan sebenarnya sudah berusaha, Niko masih jadi majelis, berusaha memprogram, membuat usaha gitu Pak. Papi, ingat apa enggak Papi? Oleh, nggak berhasil. Terus kepengen nyinggung lele, ya orang tadi ya kan, yang jalan terus lapak tapi kan tidak mampu menghidupi. Kemarin terakhir kepengen bekerja sama dengan investor mau mendirikan Indomaret, tapi cari lokasi ternyata yang didapat yang sudah kuotanya nggak ada, sementara yang kuotanya belum ada nggak dapat lokasi. Kalau kita sudah punya satu Indomaret saja, terus kena membiayai Pak Pendeta Loko. Nah, jadi persembahan Bapak Ibu cukup untuk membiayai program. Tetapi karena ternyata sampai saat ini belum, maka gereja masih mengadakan persembahan. Dan yang bisa dinaikkan persembahannya hanya perpuluhan. Karena tadi saya katakan, sing minggu itu jos banget. Bener. Kenapa dihitung rata-rata? Sayangnya kalau dihitung rata-rata minimalis 10.000 sampai 15.000 kan sudah luar biasa persembahan itu artinya dalam setiap nah sehingga kami menaikkan hanya di perpuluhan. Kenapa? Karena kami masih melihat peluang kesana. Nah pepantan karena masih banyak yang belum ada ukirannya tanda tangan tadi ya, berarti si halus, masih ada yang belang benteng dan belum optimal, maka diharapkan naiknya bisa sampai 30%. Kalau ibu cuma 10% karena sudah dilihat maksimal. Kita melihat dengan kondisi bumbun, patut lagi yang pensiunannya 3.500, kudunya 350. Oh ternyata bisa 350 bisa rutin. Matur bumbun misalnya, ini contoh saya nggak makan bumbun. Tetapi ternyata di pepanan masih banyak yang belang-belenteng dan halus. Oleh karenanya kami menaikkannya itu sampai 30%. Contoh Sinde itu tahun kemarin hanya masuk 30 juta. Diharapkan tahun ini masuk 40 juta. Induk C1 10 dari 110. Karena induk sudah maksimal. Sementara Sinde apa yang dia bisa melebihi sebenarnya bisa. Bahwa setiap orang punya permasalahan dia. Ya, apa maning wong Sinde kan tani biasanya. Nah jenengan sing pegawe. Nggih napa nggih? Kula kan mboten duwe gawean. Apa iya lho Gustine ben maringi urip nggih. Kadang-kadang kita sebenarnya nyawa melihat orang lain, makanya Pak Sinawang lagi. Apa betul Pak Miko itu saking kebenaran mobilnya kontak-kontak pinggiran bisa? Belum tentu karena kita nggak tahu dalamnya keluarga Pak Miko bagaimana. Setiap orang punya beban, tapi bagaimana kita mau bersyukur. Jadi monggo Bapak Ibu yang tahu sendiri saya udah optimal apa belum. Saya
sudah rutin nama belum tentu Bapak Ibu tidak akan majelis nagih ke rumah-rumah ya enggak, tapi bahwa kami memiliki misi saat ini untuk menyampaikan karena kita punya tanggung jawab. Wis pati-pati wali undang pendeta harus dicolakan ya kan ya. Mari Bapak dan Ibu kita coba melihat kembali seberapa kita sudah bersyukur dengan berkat Tuhan ya. Kita akan mencoba yakin ketika perpuluhan itu bisa sesuai target, kita akan aman ya. Kalau program-program gereja yang itu nggak ada yang dinaikkan anggarannya, ajib semuanya ditekan. Tetapi karena ada kebutuhan yang memang harus ya kita hanya bisa mengupayakan lewat per bulan. Bahwa tadi kita kemarin belum mampu karena banyak masalah, ayo kita coba. Kalau dihitung Bapak Ibu ingat kemarin kita baru melaksanakan peneguhan, itu sudah dihitung semua warganya, itu ternyata jumlahnya 514 kalau dihitung benar. Tapi ternyata kan fakta kehadiran kalau lagi gabung pun belum pernah sampai 400. Tetapi kalau dihitung jumlah kakak itu kita punya 188 kakak. Anggap setiap kakak hanya 2, karena tadi Pak Bagus bilang sebenarnya yang wajib perpuluhan itu sebenarnya setiap orang yang sudah baptis dewasa atau sidik latihan disamuni sekolah sebulan 1.000 ya berarti 10.000. Nah ketika setiap keluarga dianggap 2 saja itu sudah 376. 100 juta dibagi 12 bulan dibagi 376 ketemunya naik 3 rata. Misalnya itu cuma 22.000 guys sebulan. Kecil ya ternyata. Tapi kadang-kadang kita berpikir laporannya begawe orang berdua loh, padahal perpuluhan 25.000 rutin sudah menolong. Kalau yang tadinya harus sing mikirnya optimal 150, aduh dia jebule ternyata anggaran umum kan kroli bisa memenuhi dari 175 jos. Syukur-syukur membaca nanu gaji pun 400 ya, tinggi 150 ya itu 4 juta ya itu 400 ya, itu harapannya. Tetapi minimal mulai April kita coba 15.000, 25.000 itu sangat mungkin kita berpikir nah dari orang perpuluhan aku kok lah, ternyata semuanya berpikir begitu ya, dari lagi perpuluhan iya Pak ya. Nah, moga Bapak Ibu bisa menghitung. Ya tapi saya kan mau lihat duit lah gerbar panen. Ya wis lah belang benteng seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita hitung, nyatanya tiap hari makan berarti kan ada berkat Tuhan tiap hari. Mungkin tidak sama bulan ini, nah bisa 10.000. Tulis saja itu di perpuluhan. Gak usah malu. Oh ternyata April panen ya, jadi mulai panen ya. Karena Pak Tuman sudah banyak yang panen kemarin. Ya, sini sudah mulai panen belum? Nah, habis mulai. Dia tumpah. Wih, aku di Pak ton, modalnya setor, berarti batinnya tendung ton, di duit tengah berasa siki pira ya, kayak dihitung. Nah, berarti bulan ini setelah dikurangi modal ya, penghasilan itulah ya 1/10. Wah ternyata bernek telung ton diduitaken. Apa telung karena telung ton nyumbangnya terus langsung bayar telung kintalan 1/10. Nah, misalnya seperti itu sehingga ternyata bulan April ini gede banget ya, sekarang baratol panenan. Nah terus baru gue nadu tok orang dari penghasilan Pak ya, macam orang dari penghasilan negara gedang modal orang dicorakan tinggal tunggu
apa mana gedang apa ya berapa itu? Karena saya juga ibu saya itu punya pekarangan, ternyata lekok gedang siji bisa membayar pajak setahun loh, ya kan? Artinya gedang dicorahkan kok jadi duit. Nah itu tidak usah malu yang petani aduh jebule aku bulan ini hanya bisa adol gedang rong tuduh. Ya sudah perempuan dari situ. Tapi dikatakan 15.000 asal rutin itu sudah ping bayangkan 15.000 apalagi kalau lebih dari itu. Monggo mungkin kemarin kita merasa kurang juga gawain sing ajib ya kurang perpuluhan. Tuhan juga berkatnya mungkin tidak ajib ya, mari kita hidup tenang. Kira itulah berkat Tuhan, saya akan kagum mulai kasih. Apa ada yang tidak mendapat berkat dari Tuhan? Semua dapat lah ya. Kita coba bersama-sama. Bapak Ibu jangan merasa tersinggung. Ya tim sosialisasi ini tersinggung di situ. Tim sosialisasi ini jauh perbulan bener. Iya, kalau saya mau dihitung, saya per bulan bener kalau ini kayak gini baru dapat THR itu bener perbulannya. Kalau hari-hari yang lain ya mohon maaf, saya juga belum bisa. Yakin mau ditiliki ya sana 150 saja, istri saya 50, 200. Padahal gajinya tertulis berapa? Ya, hampir 5 juta, aku tembak 200, tapi yang saya terima setiap bulan 1 juta berarti 90%. Kalau yang saya terima, tapi kan kesalahan saya, nah apa gaji juta kabus. Ya itu karena kesalahan manajemen. Harapannya besok pensiun murah, yakin. Sekolah tak harapan pensiun aku selalu utang, wah harus bisa berbulanan orang. Ya doakan saja. Tidak punya utang lagi, tapi yang berbeda tanda orang ibu selama mantu yang kayak utang mana kalau promosi iya itu Bapak dan Ibu, mari saya yakin semuanya bisa ketika jangan berpikir kurang utok sing orang, karena 15.000, 20.000, 25.000 itu sangat berarti ketika semuanya. Jadi sing perpuluhan rutin dan optimal jangan merasa ditagih ya. Kita lebih ya kita nggak menagih, tetapi bagaimana kita terutama yang golongan 2, 3, 4 ini sing rutin tapi optimal untuk yang optimal. Yang bilang tentang ya ayo diisi ya bulan ya masih halus, mari kita usahakan. Karena tadi yang disampaikan Pak Bagus, kita nggak bisa tunda lagi. Kita sudah mendanai Pak Yehuda meskipun perjanjiannya dengan Pilatus setelah ditemukan itu Pilatus gagah banget gitu. Pokoknya Pak Yehuda dilepas baru setelah ditemukan. Jadi Desember, Januari mereka masih memberi gaji untuk Pak Yehuda. Tetapi karena kita sudah cabut Pak Yehuda dari Desember akhirnya terfokus dibayar si Jodoh aja, akhirnya paruan Januari resmi kita yang bayar, karena Januari betul-betul resmi Pak Yehuda sudah di situ, masa anak si bayar gagah titik ya. Ya, apakah gagahnya kita hanya akan sampai bulan Januari? Lanjut, berarti siap menanyakan perbulannya. Ada yang mau ditanya, monggo, saya masih di sini. Apa sudah yakin semua? Yes. Tambah negara mas saya percaya sama persembahan ini sudah tercatat luar biasa. Bahwa perpuluhan masih ada yang lupa itu ya hanya kekhilafan. Kayaknya sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Sudah cukup jelas ya. Cuma catatannya gini. Ternyata tadi ini tadi maaf kalau majelis keliling nanya-nanya yang hari ini persembahan 10-an. Kenapa?
karena ada kekeliruan pencatatan. Ada sisa 100.000, bingung ini punya siapa. Nah, ternyata tradisi di Sintanegara adalah Bapak Ibu tidak menuliskan angka. Jadi di buku persembahan persepuluhan itu Bapak Ibu cuma masukkan uang, tidak menulis angka. Nah, mulai bulan April besok Bapak Ibu menuliskan angkanya. Nanti majelis tinggal paraf. Ya, supaya tidak salah tulis. Jadi misalnya yang dimasukkan 250, di sana ditulisnya cuma 150 kan jadi salah. Tapi kalau Bapak Ibu udah nulis 250, 15.000, 400.000, 25.000, itu nanti majelis tinggal paraf. Sesuai nggak angka yang ditulis dengan nominalnya? Oke, jangan lupa nih Bapak Ibu ditulis. Mulai April Bapak Ibu yang belum pernah persembahan persepuluhan silakan nanti menghubungi karena akan diberi kartu. Kan kita sudah siapkan kartu. Nah, kalau sudah diberi kartu kok belum diisi, nggak apa-apa. Januari, Februari, Maret nggak apa-apa lah. Tapi mulai April. Tadi Pak Un tadi bercerita itu kenyataan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang PNS mungkin mengalami hal yang sama ya. Karena dulu udah lama Bapak Ibu. Ada seorang yang datang. Pak, saya mau tanya tentang persembahan persepuluhan, bukan perpuluhan sebenarnya, yang tepat persepuluhan. Oke, apa? Gini loh Pak, saya dan istri saya itu PNS. Oh ya, berarti kan Bapak tahu gaji kami waktu itu sekitar 4 juta. 2 orang 4 juta. Berarti kalau persepuluhan kan kami harus 800.000, 400 dan 400. Ya, terus, nah itu masalahnya. Kami itu punya program gini-gini, bangun rumah gini. Akhirnya hari ini Pak, kami itu setiap bulan 2 orang, yang satu sudah 0, yang satu itu tinggal 600. Dari 8 juta itu, ketika kami tanda tangan, yang cash itu tinggal 600. Terus kami harus persepuluhan dari mana Pak? Kalau dari gaji berarti 800. Berarti yang sisanya harus kami persembahkan semua, masih minus 100. Terus hidup kami sebulan bagaimana? Oke. Terus maksudnya Bapak gimana? Kalau misalnya dari 1/10 yang diterima, oke, berarti berapa? 60.000. Ya, terus masalahnya apa? Nah itu masalahnya Pak. Masalahnya kan kami 2 itu pegawai negeri. Terus di situ saya pakai kartu, nulisnya 60.000. Apa nggak dikeguyu? Apa nggak diketawain? Oh ketahuan kok gaji kami itu 8 juta, kok persembahannya cuma 60.000. Orang tegel Pak ini. Terus selama ini gimana? Ya kami nggak persembahan. Oke, berarti itu lebih nyaman? Enggak juga. Nah, terus karena piye? Keinginan Bapak apa? Itu kan hubungan private panjenengan dengan Tuhan. Anda sudah nggak jujur dengan Tuhan. Anda juga sudah tidak bersyukur dengan Tuhan. Tuhan kan tidak memberikan berkat 600.000 toh. Tuhan memberkati Anda 8 juta loh setiap bulan. Tapi Anda yang nggak bisa mengelola. Nah sekarang Anda ngeyel. Mau dari mana? Isin kalau sedikit. Terus piye penae? Terus gimana Pak? Yang penting hatimu bersih. Mulailah dari sekarang untuk persembahan dengan syukur. Gak usah ngitung. Mulailah kamu bersyukur kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan naikkan rasa syukurmu ketika punya kesempatan. Puji Tuhan Bapak Ibu, masih hidup beliau dan sudah pensiun. Mungkin seperti doanya Pak Un tadi. Puji Tuhan ketika mereka pensiun, mereka bisa bersepuluhan. Dua-duanya. Karena ketahuan sih tadi yang sudah disampaikan kan.
gaji PNS pensiunan golongan sekian itu kan sudah ketahuan. Dan dia bersumban 400, istrinya 450, suami istri. Oh berarti 850, berarti sudah. Artinya apa Bapak Ibu? Ada proses berubah. Itu private dengan Tuhan. Itu sangat private. Bukan orang lain nggak tahu, tetapi hari ini majelis tahu, majelis ingin mengajak Bapak Ibu punya kesadaran. Mosok gaji 8 juta, kalau itu 4 juta kan belum dengan sertifikat ya. Sudah dengan sertifikat udah jadi berapa juta? 8 juta. Mosok persembahan 75.000, 50.000, itu kan nggak sebanding dengan yang Bapak Ibu terima. Tetapi ada kisah lain Bapak Ibu. Ada kisah lain. Ada warga kita yang tadi, kalau Pak Un itu masih ada sisanya. Ada warga kita yang betul-betul nol, pesanan investasi, dan saya tahu persis. Lalu suaminya juga PHK, keluar nggak kerja. Serabutan sebulan itu dapat antara 150 sampai 200.000. Terus mau persembahan persepuluhan 15.000. Padahal dulunya orang sukses. Persepuluhannya itu ratusan. Tiba-tiba kok mau persepuluhan 15.000. Itu mau masukkan ke amplop nggak tegak. Akhirnya dimasukkan ke persembahan minggu. Itu karena betul-betul kondisinya seperti itu. Nah bagi Bapak Ibu yang kondisinya tidak seperti itu, masih terbawa dengan konsep yang dulu ya Bapak Ibu. Persembahan itu apa? Seikhlasnya. Ikhlas lu baru 75, ikhlas lu baru 50 ya sudah. Padahal berkatnya banyak. Lalu ada lagu apa? Tentang persembahan? Persembahan kami sedikit saja. Ya memang kita diajarkan kayak begitu dari dulu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu belum persembahan yang optimal, itu ya korban dari proses pengajaran yang selama ini. Pernah Bapak Ibu? Ini kesaksian sekalian ya, memotivasi Ibu terakhir. Ketika pertama kali saya masuk ke Sidoarjo, saya di konsistori. Nah Bapak Ibu masih ingat yang sepuh-sepuh persembahan persepuluhan dulu diserahkan kemana? Di kota? Enggak. Bapak Ibu akan masuk konsistori, bawa kartunya. Ingat enggak? Yang sepuh-sepuh. Nah dulu begitu. Jadi persembahan persepuluhan itu belum bagian dari persembahan minggu pagi, masih ke konsistori. Nah suatu saat di Indo gitu, di Indo ada seorang warga yang persembahan dengan menuliskan gaji sampai ke koma-komanya. Misalnya waktu itu masih ada 25 rupiah. Gaji waktu itu kan masih ada. Dan dia persembahan sepersepuluh sesuai dengan gajinya. Apa yang terjadi di konsumsi Bapak? Majelis maaf, bahkan beliau Bapak almarhum mengatakan ini contoh orang saklek. Saya mandek katanya. Loh ini persembahan persepuluhan yang benar Pak. Diolok-olok. Saya buka bukti di wah benar ternyata GKJ Sidoarjo itu kesadaran persembahannya rendah sekali. Kesadaran persembahannya sangat rendah tahun itu. 18 juta satu tahun. Saya harus menerima kenyataan. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah ya tahu. Sekarang saya ceritakan. Sementara saya dipanggil di gereja-gereja kota besar, saya bersedia di Sidoarjo. Gaji saya itu diterimakan minggu kedua. Minggu pertama harus untuk beliau. Saya itu minggu kedua, itu pun kalau ada. Bapak Ibu nggak tahu kan selama ini. Ya nggak tahu. Saya cerita sekarang. Minggu kedua bendahara
itu habis kebaktian sore, karena di Indo dulu kan pagi dan habis kebaktian sore itu terus datang ke pastori yang bukan yang di gereja, yang di sana. Saya kan ketika masuk di sana itu dihitung bareng Bapak Ibu persembahan dari kantong itu untuk gaji saya. Saya mengeluh, nah, karena saya percaya hidup saya bukan dari gereja. Saya percaya hidup saya dari Tuhan. Dan buktikan itu Tuhan. Coba sekarang Pak Niko sama Bu Niko suruh ngitung berapa membiayai 2 anak kuliah, habis berapa ratus juta. Tuhan tahu. Tuhan kasih berkat ke saya. 2 anak saya kuliah, saya nggak mengeluarkan sepeser pun. Keduanya dapat beasiswa, bahkan dapat uang saku, di mana uang sakunya itu lebih untuk kehidupan keseharian dia. Jadi saya itu sama sekali tidak bayari kuliah, tidak bayari hidup mereka ketika kuliah. Itu cara Tuhan yang dahsyat. Kalau saya teriak-teriak pada waktu itu tentang persembahan persepuluhan, tentang persembahan, karena saya tahu tidak ada yang berani berbicara soal persembahan karena majelisnya sendiri bukan persembahan. Maka saya jadi teladan pada waktu itu. Saya persembahan persepuluhan itu saya potong gaji langsung oleh bendara. Lalu bendaranya bilang begini, Pak, kalau begini nggak ada yang tahu Pak, kalau Bapak ternyata persembahan persepuluhan kan langsung potong gaji. Bapak harus punya kartunya juga. Oke, kalau ini menjadi teladan saya siap. Sebenarnya saya tidak ingin cerita, tetapi ini menjadi teladan bagi majelis. Pelan-pelan saya berubah. Wah, saya dicap. Mungkin ada di antara warga Tambak Sari dan negara yang pernah ngomong, pendetanya wis kesel atau kunjungan di sini harus pakai bahas soal duit, sesanggen ini dan itu. Mungkin pernah rasanya saya. Karena saya siap jadi member. Nggak apa-apa. Saya dibunuh dengan cara dirasani nggak masalah. Tetapi buktikan suatu saat gereja kita akan menjadi gereja bukan gereja sekeng lagi, tapi gereja berkelimpahan. Itu misi saya yang saya lakukan. Dan puji Tuhan, hari ini ketika kita mau membangun hidup ya, angka 1 miliar, wow, semua ngeluh, duit dari mana? Sosialisasi ditentang, ada omongan, gereja ini belum selesai, sudah tanggungan ini dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya bilang kepada panitia, tak usah takut. Saya bilangnya begini, lakukan tugasmu, lakukan tanggung jawabmu, semuanya akan diselesaikan Tuhan. Tapi lakukanlah dengan sukacita. Akhirnya panitia luar biasa, janji iman dahsyat. Mereka yang sungguh-sungguh ingin mengucap syukur, mereka yang percaya bahwa kita dipakai oleh Tuhan. Dan puji Tuhan hari ini Bapak Ibu, dari 1 miliar rencana itu akhirnya berapa? 2,7 miliar. Kita nggak buat proposal ke gereja-gereja lain. Cara Tuhan menyelesaikan yang nggak pernah bisa dihitung dengan nalar kita. Tapi itu terbukti. Dan hari ini kalau Bapak Ibu diajak untuk ikut terlibat, itu bukan untuk gereja saja, tapi untuk Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu senang, Bapak Ibu tenang ketika bisa persepuluhan, sukacita, tidak malu di hadapan Tuhan, karena berkat Tuhan itu nggak pernah dihentikan. Coba Bapak Ibu, kalau berkat Tuhan dihentikan setahun, tidak menghargai 4 juta, 5 juta, Bapak Ibu, dihentikan setahun saja, apa yang akan terjadi? Nah, tetapi kita dengan mudahnya menghentikan tanggung jawab persepuluhan kita dengan berbagai macam alasan. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini majelis yang keliling. Jadi bukan pendetanya lagi yang teriak-teriak. Berarti majelis sudah memberi teladan. Meskipun teladannya belum sempurna. Kesaksian Pak Ud itu membuka kita semua toh. Ada di antara kita gajinya yang masih utuh. Keren. Keren yang gajinya masih utuh ya. Ada di antara kita pasti banyak yang sudah tidak utuh.
Nggak apa-apa Bapak Ibu, saya itu punya pinjaman di 3 tempat kok ya. Nggak malu saya bercerita. Saya punya pinjaman di 3 tempat. Tetapi untuk urusan persepuluhan, saya dan istri saya tidak boleh ditawar. Nah, kalau Bapak Ibu masih harus menawar hari ini karena belum siap, tidak apa-apa, ada itu proses. Tapi bagi saya dan istri saya, pernah kami harus persepuluhan itu ya selesai gitu gajinya, karena kami punya pinjaman pada waktu itu. Tidak apa-apa, kan Bapak Ibu seperti Pak U tadi kan, nggak tahu. Saya tidak membiayai 2 anak saya, tapi Tuhan percayakan kepada ponakan-ponakan yang harus kami biayai. Bapak Ibu nggak tahu, orang lain nggak tahu. Saya harus membiayai kakak-kakak saya, nggak ada yang tahu. Istri saya harus membiayai keluarga adik-adiknya, nggak ada yang tahu. Tetapi kami siap pada waktu itu. Oke, Tuhan pakai. Jadi ya pernah saat ya kami tetap persepuluhan sesuai dengan tanggung jawab persepuluhan kami, meskipun gaji itu sudah habis. Bagaimana caranya? Dan Tuhan kabulkan itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya niat, nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Berniatlah untuk memulai sebuah perubahan. Buktikan berkat Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi ketakutan kita. Jadi ayo ya, semangat ya Bapak Ibu. Jangan pernah terbeban dan terpaksa. Kalau itu keluar dari sukacita, hasilnya seperti gereja kita. Itu dilakukan dengan sukacita, yang 1 miliar bisa berubah menjadi 2,7, itu pun belum dihitung yang persembahan-persembahan dari luar. Belum dihitung Bapak Ibu yang pernah kirim snack, itu nggak dihitung. Tuhan itu kalau dihitung gede banget. Mungkin 3M itu untuk mengukur gereja kita mungkin lebih dengan hal-hal yang mengitarinya. Karena ada beberapa material yang seringkali tidak terhitung nominalnya. Beberapa kali kita menerima persembahan dari saudara negara yang pakai negara semen, data sekian sama, kursi sekian bangku, itu nggak dihitung Bapak Ibu nominalnya. Coba kalau dihitung, ini contoh. Jadi hari ini, ayo kita semangat ya Bapak Ibu. Jangan renut lah. Jangan renut, mau kita mau bersyukur ke Tuhan kok malam renut. Nggak usah merasa disindir, nggak usah merasa disalahkan, enggak. Justru sedang diingatkan Tuhan. Ya, sedang diingatkan Tuhan, kita bersyukur. Temanya tadi apa? Itu sudah nggak ada linknya ya. Pertobatan akan menghasilkan apa? Buah. Nah hari ini dibuktikan bulan April kira-kira persepuluhan naik apa kan? Kalau nggak naik berarti belum kalau belum berbuah berarti belum Dan mari kita buktikan bersama-sama ya Bapak Ibu. Bulan April ditunggu Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali. Majelis sudah menyiapkan kartu, silakan ambil. Bagi yang bentok-bentok, silakan dilengkapi. Bukan yang belum tong malah sekalian nggak usah ya, bukan. Yang masih belum maaf ya, kata-kata mungkin saya kasar, yang belum layak persepuluhan. Mestinya persepuluhan masuk baru 2%, ya kan? Betulnya 10%. Ya dinaikkan menjadi 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 6 sampai 10. Seharusnya bukan 10%. Seharusnya berapa? 100%. 10% itu cuma standar minimal, bukan standar maksimal, bukan standar minimal. Jadi yang sudah 10% juga jangan banggain, karena itu baru intrik-intrik, itu baru batas minimal. Bapak Ibu bertobat dan percaya. Jadi kalau yang belum 10% itu belum bertobat, belum percaya. Tapi yang baru 10% itu baru batas minimal. Mestinya 100%. Tuhan memberkati kita semua. Benar. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Masih ingat lagu 439? Berkat Tuhan mahitulah kau terhubung oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mahitulah kami saya terhubung oleh kasih-Nya.
mau berpersembahan, cobalah hitung berkat Tuhan. Itu akan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Kita akhiri ya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati pertemuan kami pada pagi siang hari ini. Apapun yang sudah kami diskusikan bersama, kiranya boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami dengan penuh iman Tuhan bahwa berkat hanya bersumber dari Tuhan Yesus, dan kami mengimani dalam sepanjang ziarah kehidupan kami, berkat-Mu tidak akan pernah berhenti, akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus kiranya memberikan hikmat kepada kami dimampukan untuk memberikan yang terbaik, bukan hanya yang baik, tetapi yang terbaik Tuhan, karena berkat-Mu sungguh banyak dalam kehidupan kami, niscaya kami dapat menghitungnya. Bapa, kami akan mengakhiri perjumpaan kami pada saat ini. Kami mohon berkat penyertaan Tuhan sampai di tempat kediaman kami masing-masing dengan selamat. Tuntunlah kami ya Tuhan. Kami serahkan sisa kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah ya Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya. Amin. Tuhan memberkati.